Oh ini langsung record nih? Itu udah dari tadi ya. Kirain gue bakal nunggu makan dulu baru Gak beres usah, gitu. nanti makannya datang ambil. Ayo udah. Sip. Kita intro dulu. Episode 3 Aftershave Podcast. Anjay. sangat singkat. Sangat singkat, yuk. Overthinking, nah dari gue deh, kayak akhir-akhir ini tuh kayak seminggu 2 minggu terakhir tuh gue sedang sangat overthinking ya. Apa yang lo overthinkingin? Nah itu tentang ketakutan akan masa depan sebenarnya. Masa depan yang gimana? Yang kayak gue takut semisal gue tidak bisa menjalani hidup ini dengan sesuai apa yang gue mau gitu loh, atau enggak sesuai dengan idealnya seperti yang gue mau gitu. Nah itu kadang suka gue pikirkan terlalu berlebihan. Jadi kayak seminggu atau 2 minggu kemarin tuh gue cukup sensitif dengan masalah pekerjaan. Kayak disenggol dikit tuh kayak, kok gue malah marah ya gitu. Yang nyenggol siapa? Nah kadang sebenarnya nggak ada yang nyenggol sih, tapi kalau kadang ada yang entah diri gue yang compare dengan orang lain tuh jadi ke-trigger kayak gitu. Itu yang jadi sempat kepikiran sama gue di seminggu 2 minggu terakhir. Kayak Tapi lu lebih concernnya itu overthinkingnya, yang lu overthinkingin apa? Pekerjaannya kah? Duitnya kah? Pencapaiannya kah? Apa? Pekerjaannya iya, uangnya juga. Karena kan gue sekarang bener-bener kayak nekat gitu ya. Ya. Ngambil jalan di mana gue bener-bener harus struggle sendiri membangun brand ataupun ngebangun personal branding gue gitu. Nah di situ tuh gue kadang suka takut di mana dunia ilustrator kan banyak juga orangnya yang terlibat, terus banyak juga tools yang bisa menggantikan kita. Jadi kalau misalnya lu nggak unik lah, nggak ada ciri khas tertentu, kadang suka susah untuk nggak ada selling point buat bertahan di industri gitu. Nah itu kadang suka gue overthinkingin tuh kayak gimana caranya dapat style karakter gambar yang pengen gue mau, yang bisa gue jual gitu, ada nilai jualnya kayak gitu. Kadang itu suka gue bikin pusing gitu loh, nyari cara dapetnya tuh kayak gimana gitu. Itu dari sisi kerjaannya gitu. Tapi yang pertama kali atau yang awal mulanya lo ke-trigger apa? Sosmed sih. Sosmed. Kenapa sosmed? Ingat tuh ya kayak karena keseringan scrolling lama gitu ya. Terus kadang gue mikir, aduh kelamaan scrolling nih gue nggak ngerjain apa-apa. Nah itu loh. Jadi kayak fokus gue harusnya ngegambar tapi malah scrolling. Nah itu kadang suka nge-trigger kayak kayak misalkan gue udah gambar 1-2 jam, terus gue istirahat bentar kayak scroll, soalnya malah kelebihan, kayak lebih dari apa yang gue mengharap tuh. Jadi kayak tiba-tiba kayak langsung ke-trigger kayak anjir gue kelamaan scrolling gitu. Yang harusnya gue bisa gambar 4 jam jadinya malah cuma 2-3 jam, sisanya malah scrolling gitu. Tapi lu ada treatmentnya nggak sekarang buat ngurangin atau biar nggak kepikiran ke si overthinking ya? Kalau buat sekarang gue mencoba buat jauhin HP dari gue sih. Jadi kadang suka kalau misalnya ngebales chat suka lama gue balesnya, emang sengaja gue jauhin HP itu biar nggak ada trigger apapun. Tuh. Tapi sampai separah apa lu ngerasa overthinking ya? Mukulin tembok kah? Enggak. Maling anak ayam? Enggak lah, nggak nyampe sebegitu ya gila. Udah kriminal tuh Pak. Nggak separah harus ada tindakan yang terjadi sih. Paling cuma kesel ke diri sendiri aja gitu. Tapi kayak pernah sih lu, aku bodoh. Enggak sih, enggak sebegitu. Enggak separah itu sih. Paling cuma ada sisi di mana gue harus istirahat doang gitu loh, kayak menjauh dari apapun, kayak give me space for a while time gitu. Kayak gitu. Tapi kan kemarin waktu kalau di nggak salah di episode 1 kan gue juga sempat ada ngomong sih itu, kalau misalnya tantangan terberatnya itu kalau misalnya resign. Kalau memang kita belum ada sesuatu yang settle atau belum ada tujuannya, itu memang bakalan frustasi banget. Betul. Karena sebelumnya kita udah terbiasa sama aktivitas kayak gue deh. Gue kan masih ngantor. Gue udah jelas tuh, misalnya masuk pagi gue jam 9, balik jam 5 sore. Udah jelas ada kerjaan gue tuh jam segitu. Jadi ya udah gue bangun pagi, beres-beres bla 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 bla, berangkat kerja, pulang. Jadi kayak terus tiba-tiba misalnya gue mutusin buat resign,
dengan kondisi misalnya gue belum punya sesuatu yang mau dikerjain, pasti gue bakalan kepikiran karena si 9 jam gue yang tadinya gue di kantor, kan sekarang nggak ada kerjaan. Karena kadang kalau menurut gue ya, kalau resign itu kadang bukan, tapi ini menurut gue, kalau resign terkadang atau kerja, kadang itu buat gue bukan cuma ngejar gajinya, tapi bukan ngejar sih, mendapatkan environment-nya juga. Lu ketemu orang, lu ketemu random thing gitu, misalnya tiba-tiba di kayak gue kan kerja pakai KRL, tiba-tiba gue ngeliat kucing kawin, tiba-tiba lu ngeliat orang berantem di kereta, ada aja gitu kan. Setiap hari dinamikanya beda. Kalau dibilang nggak mikirin, nggak salah, nggak bener juga, karena memang kita kerja buat nyari gaji kan. Betul. Nah jadi makanya kadang kalau misalnya gue bilang, bini gue deh, misalnya dia ngomong kalau misalnya mau resign gitu, yang kadang gue tekeninnya itu di sisi itunya, bukan di sisi gajinya. Karena kalau misalnya di sisi gaji itu bisa kita cari dari yang lain deh gitu. Nah environment-nya ini siapa nggak kita ntar kalau misalnya udah resign, kita bakalan cuma kita doang. Misalnya kayak lu deh, lu punya studio sendiri, lu ngerjain apa segala, kan itu udah lu sendiri doang, udah nggak ada orang lain. Setidaknya kalau misalnya kita masih gawe di kantor, misalnya tetap dengan kerjaan yang sama. Kalau lu ngegambar, lu di studio gambar misalnya. Nah, lu stuck nih, kepalanya peyang nih atau miring. Lu kan ada orang yang lu tanya, ini gimana, bagus nggak? Nah, kalau misalnya ada sendiri, nah lu mau nanya siapa? Iya, betul. Kadang yang gue pikirin itu sebenarnya di situ. Makanya gue mikir-mikirin kalau misalnya mau resign terus buka usaha sendiri juga, itu salah satu hal yang paling gede gue pikirin. Ya benar sih, yang bisa mengurangi stres tuh malah environment-nya itu ya. Iya. Kalau bagi gue random thing yang ada di sekitar kita gitu. Betul. Kalau udah kerja sendiri ya udah, maksudnya nggak ada hal lain Iya, selain apalagi diri kerja sendiri. kayak lu di rumah. Bukan kayak misalnya lu buka studionya di mana gitu. Setidaknya lu ada kegiatan nih dari bangun berangkat sampai studio. Dulu nggak tahu kita ada kejadian apa di jalan yang mungkin bisa ngebangun mood atau nurunin mood lah gitu. Gitu kalau menurut gua sih. Makanya kalau misalnya overthinking itu hal yang wajar sih menurut gua, karena apalagi lu baru transisi. Iya. Baru aja pindah dari kebiasaan lu yang jadi budak korporat gitu kan istilahnya, jadi ada rutinitas sendiri ya, dengan rutinitas yang udah pasti sebelumnya sama rutinitas yang dipasti-pastiin. Yang dipasti-pastiin yang kita atur sendiri gitu. Iya. Ya. Ritmenya kayak gimana segala macamnya harus terjadwal segala macam. Betul. Kayak perbedaan di situnya kadang yang buat jadi overthinking. Gue ambil gojek dulu. Iklan. Lanjut sambil makan. Lu sambil makan? Susah nggak sih? Susah pasti. Piring nggak? Tapi lu sambil makan beneran? Enggak lah. Ya enggak, makanya ntar aja. Selain tadi lu ninggalin HP, treatment lainnya apa? Udah sih itu doang, baru itu aja. Lu nggak ada coba ngobrol ke orang? Ngobrol siapa ya? Ya lupa dong temen gue. Tapi kan nggak pernah ngobrolin itu. Iya sih. Apalagi kayak gue tuh tipe orang yang no news is a good news. Ya. Jadi kalau menurut gue, dia nggak ngabarin, berarti dia fine. Fine-fine aja. Iya, itu menurut gue. Makanya kalau misalnya adik gue kan kepisah nih, adik gue satu di mana, satu lagi di mana. Kalau mereka nggak ada ngechat, itu dalam pikiran mereka berarti mereka doing fine. Kerjaan masing-masing lah, apalah gitu. Kalau bagi gue, jadi makanya komunikasi gue sebenarnya sama keluarga gue tuh hampir bisa dibilang ya nggak ada. Karena kebetulan kita serumah tuh sekeluarga sifatnya sama, nggak yang terlalu gimana. Makanya kadang menurut gue itu juga salah satu kebiasaan yang salah sih menurut gue. Iya sih. At least coba tanya kabar lah. Bener sih. Basa-basi lah. Makanya beberapa belakangan ini tuh gue jadi mikir,
kadang enak juga ya kayak Galih. Yang gimana? Yang Dia tuh suka ngirim DM random. oh ya. Lu ngerti gak? Jadi Iya, itu iya. cuman sebenarnya kalau menurut gua ya, mungkin dia memang berbagi fun. Satu lagi dia ngecek temen gua oke nggak? Iya, bisa jadi. Iya kan? Makanya kadang tuh gua jadi mikir, apa gua perlu kayak gitu ya? Kan sempet gue kirim juga. Iya bener. Nah kadang kan gua jadi karena gua memang terbiasa yang tadi no news is a good news. Jadi gua mikirnya apa sih anjir? Jadi gitu, ya kan bener kan? Nah tapi semenjak kejadian yang lu kemarin, Iya. gue jadi mikir ada bagusnya juga ternyata tingkahnya si Galih yang kocak, yang konyol begitu. Ah, Setidaknya gue bales. Oh dia bales. Berarti dia masih hidup. tapi kadang gak gue balas tuh. Tapi lu ngesin kan? Iya sih, Setidaknya gua ngesin. yang ngirim tahu nih ini udah dibaca apa enggak? Iya, Ini atau udah enggak gue enggak. ngebalas ulang reels yang lain. Iya. Gitu. Tapi kalau gue mau ngelakuin kayak gitu, gue ngerasa sekarang tuh kayak belum bisa lah. Gak bisa kenapa? Karena harus ada habit baru yang dicoba gitu. Iya, karena kayak kalau menurut gue tuh bahkan gue sama bini gue sebenarnya juga jarang yang berkomunikasi banget. Oh enggak, yang tiba-tiba nemu reels terus Enggak. 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 Oh, enggak. Kita enggak. Kita tuh satu hari bisa cuman aku berangkat kerja. Ini kan dari versi gue ya. Aku berangkat kerja, ntar ngabarin nyampe di stasiun. Aku udah di stasiun dan naik KRL. Hmm. Terus nanti nyampe kantor, aku udah di ruangan. Hmm. Udah, Nyampe aku pulang lagi. Aku pulang ya, dari stasiun dari KRL. Nah, kecuali misalnya ada Acara specific lain. case, kayak misalnya dia nitip, ntar pulang bawain martabak. Nah, baru bisa jadi. Nah, komunikasi kita sehari-hari sebenarnya cuma itu doang. Ngabarin aku berangkat kerja, aku dari kantor, aku pulang. Sama gitu berdua gitu. Makanya jadinya waktu dapet temen kayak si Galih itu kadang gue ngerasa apa sih? Nah, sekarang belakangan gue jadi ngerasa mikirnya kayaknya perlu. Apalagi kita tuh bukan yang istilahnya deket-deketan gitu loh. Iya. Setidaknya cuman buat keep in touch doang. Tuh dia tuh yang jadi masalah sebenarnya. Lu bisa nggak ngebuang gengsi lu tadi tuh buat ngubungin orang duluan? Kayak buat aja kayak Galih bodo amat, kirim aja reelsnya. Padahal reelsnya nggak jelas. Kucing berak lah, Iya, atau enggak yang ban dia apalah. ya, apa yang aneh-aneh lah. Gitu lah anjir. Tapi setidaknya ada yang momen yang buat kita tek, dari si Galih. Jadi kita kayak sadar, kita punya teman yang tolol kayak begitu. Ya betul. Tuh yang Bener sih sebenarnya. Tapi ya kurang lebih sama sih keluarga juga. Kalau keluarga gue juga sama kayak lu kondisinya, kayak nggak ada kabar tuh ya udah fine-fine aja gitu. Jadi ketika lu cerita gue peduli, lu nggak cerita ya udah gitu. Iya, Kita bener. anggapnya semua baik-baik aja gitu. semua baik-baik aja. Nah kurang lebih sama gue juga kondisi keluarga gitu. Gue sama kakak gue juga sama kayak gitu. Jadi nggak banyak cerita juga gitu. Bahkan kalau ketemu juga kita cuma say hi segala macem. Ya. Jarang cerita masalah masing-masing gitu sih. Minusnya itu. Jadi nggak terlalu tahu kondisi yang terjadi Iya. sama anggota keluarga yang lain juga gitu. Tuh, dan keseringan kayak lebih mengandalkan diri sendiri aja. Iya, Jadi untuk berbagi itu kadang suka sulit gitu. Tapi lebih kayak ke berbagi cerita kan maksudnya. Berbagi kan? cerita. Kalau berbagi duit ya lain cerita. Ya itu lain cerita. Tapi kalau ada lebih bisa berbagi gitu. Ya, kita juga sih jarang yang berbagi cerita. Ya kecuali kalau mungkin adik gue tuh masih mau kadang yang cowok. Misalnya dia kepentok apa gitu. Ini gimana ya bang? Bingung gitu. Nah, balik lagi yang lu bilang tadi, kalau misalnya ada yang hubungi kita, iya kita peduli, kita care, kita nggak ngomongin waktu buat ke situ. Tapi kalau selama misalnya nggak ada yang nggak, ya udah oke aja. Aman-aman aja gitu. Itu ya habit yang belum bisa gue bangun sekarang. Jadi kayak gimana ya bilangnya ya? Kayak handphone gue deh, kalau gue lagi libur. Ya sebenarnya sama kayak lu juga, pasti nggak gue pegang. Karena di kepala gue nggak ada yang perlu gue kabarin, nggak ada yang perlu ngabarin gue, nggak ada yang bakalan gue hubungin. Iya. Karena kan kalau misalnya gue kerja, udah pasti gue pasti ngubungin atau ngabarin istri gue. Kalau misalnya gue kerja kan berarti nggak gue lakuin. Iya. Karena kan gue tadi berangkat ngantar dia kerja, pulang ntar gue jemput, gue di rumah. Nah itu sih yang sebenarnya agak sulit buat gue ya, untuk mencoba membangun komunikasi sama orang lain. Apalagi dengan usia sekarang gitu misalnya. Ya,
Karena menurut gua sekarang tuh anehnya adalah ketika lu udah seusia sekarang, ketika lu tiba-tiba ngubungin orang lain, gua deh dulu mungkin dulu teman kuliah deket, lu teman SMA lu deket, tapi nggak pernah nih komunikasi. Lu tiba-tiba ngechat dia, dalam pikirannya cuma dua. Pinjam duit. Satu pinjam duit, Satu lagi? satu lagi mau ngasih kabar. Oh, Entah kabar baik, entah kabar buruk. iya. Karena selama dari lu, misalnya lu tadi teman kuliah, dari zaman lu selesai kuliah sampai ke sekarang, mungkin lu nggak pernah komunikasi lagi. Tiba-tiba lu ngirim dia apa pesan, entah WA, entah apa segala macem, ya pikirannya cuma dua itu. Ada apa nih? Oh, iya. Atau enggak undangan nikah. Iya, itu terserah entah kabar baik, entah kabar buruk, atau yang pinjam duit. Iya. Makanya banyak yang jadinya ngehindarin, nggak ngelakuin yang kayak gitu. Tapi memang karena kebudayaan kita juga sih anjir. Iya betul sih, kayak kebudayaan kita tuh gimana ya? Mungkin karena emang dibangun dari keluarganya yang jarang cerita juga itu. Iya. Jadi kebawa ke anak segala macam gitu sih. Tapi gue cari cara buat komunikasi dari komunitas biasanya. Dari komunitas maksudnya? Kan ada situs lah, website Reddit. Oh, ada Reddit. Nah gue lagi masuk ke situ belum lama ini. Jadi gue malah sering browsingnya ke situ, arahnya ke situ buat komunikasi segala macam, sekalian nyari Ide. pasar internasional ke situ. Gua apa ya? Nggak ada lagi. Tuh. Ada juga kayak komunitas baca, kan di Bogor juga ada IBF ya, Indonesia Book Fair, bukan. Pokoknya komunitas baca setiap kota itu. Ada juga suka ngobrolin tentang buku segala macem gitu. Dia ada WA-nya, ada Discord-nya juga. Nah, jadi sekarang ini kayak sebenarnya sempet mau ikutan mereka ikut baca bareng segala macam, sharing tentang buku segala macam, pengen ikutan tapi kayak belum ada gerakan untuk kesana gitu. Tapi mereka di mana? Di Bogor ada. Jadi setiap kota tuh ada Enggak, maksud komunitasnya gua di Bogor masing-masing. di mananya? Biasanya ngumpul di Taman Helang atau di Sempur, muter-muter aja. Pagi-pagi kayak jam 9 sampai jam 10 sampai Pagi sama banget siang. Itu. Atau enggak kadang juga ada event kayak lari bareng sore-sore. Atau enggak book fair kayak gitu-gitulah, kayak ngemper-ngemper baca buku bareng-bareng kayak gitu. Kayak itu perlu deh buat gua. Gue juga sekarang jadinya mikir gue perlu. Karena gimana pun juga gue itu selalu mendem apa-apa itu sendiri. Nggak. Jadi maksud gue tuh ke gabung komunitas itu bukan gue mau curhat, enggak. Iya. Biar ada teman ngobrol aja. Setidaknya ada ya disampaikan lah gitu, walaupun bukan hal yang pribadi banget gitu. Karena menurut gue ya walaupun lu ntar udah married, nggak semuanya juga bisa lu share ntar sama pasangan lu. Iya menurut gue iya. Kalau sekarang gue malah sudah cukup terbuka sama pacarku. Nggak tahu ya apa ini perasaan gue doang. Entah gue doang kali yang begitu, bini gue semua di share. Tapi menurut gue tetap ada beberapa part yang nggak perlu di share. Tapi nggak perlu di share di sini maksudnya bukan nggak perlu di share yang gimana ya? Menurut gue tuh bukan hal yang negatifnya gitu loh. Kayak misalnya Jadi apa yang misal tadi di kantor lu ribut sama teman kantor lu perkara kerjaan. Kayak menurut gue ya udah itu kerjaan gue. nggak perlu di share juga gitu? Menurut gue ya. Oh ya. Jadi kayak misalnya tadi lu di kantor dimarahin atasan lu, ya udah berdua aja. Jadi nggak harus. Iya, yang kayak gitunya maksud gua, iya, bukan yang hal-hal. kayak tiba-tiba lu dapat rezeki nomplok lu nggak ngeser, enggak. Bukan yang Iya, kayak gitu itu enggak. beda. Kayak gitu menurut gua. Tapi kadang malah hal yang kayak gitu itu yang ngasih tekanan kerja kalau pas lu gawe. Lu nggak enakan nih sama tetangga lu. Padahal ngantor bareng seruangan apa segala macem. Nah, kan nggak mungkin juga lu ngobrol misalnya 1, 2, 3 lu di sini, lu berantem sama ini. Kan nggak mungkin lu ngobrol sama dia. Iya susah. Iya kan? Ada jarak. Nah, kebetulan misalnya gue udah married atau mungkin orang lain yang udah berkeluarga, biasanya kan ngabisin waktunya itu bareng, bukan ngabisin waktu. Ceritain itu sama istrinya atau sama suaminya. Tadi aku berantem sama si Sultan karena kayak gini, bisa aja kan. Nah, gue bukan tipe orang yang kayak gitu masalahnya. Dan istri lu juga nggak nanyain kondisi di kantor kayak gimana gitu? Iya sih. Kadang nggak perlu sih cerita hal-hal kecil tuh. Walaupun receh ya. Iya. Kayak tadi gue kesandung misalkan segala macam Iya, bini gue tuh. Semua ceritain sama dia.
Oh, dia malah begitu. Ya, semuanya tadi, misalnya tadi nih, ada kucing jatuh. Wah, 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 WA. Ya, gue balasnya, iya. Anjir. Ya lu WK aja. Anjir. Makanya kadang gue tuh pengen kayak bini gue, bisa ngobrol banyak. Apa aja diobrolin, apa aja diomongin. Semua diomongin. Ntar atasannya misalnya marah-marah, cerita sama gue. Ntar staffnya pacaran, berantem sama pacaran, ceritain sama gue. Gue gak bisa lagi kayak gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir, itu salah satu yang buat tambah pikiran. Tambah pikiran ke negatif gitu. Iya, karena ya dia berhenti di lu aja gitu. Kadang kan kita tuh ngobrol atau kita tuh cerita, bukan butuh jalan keluarnya kadang. Iya, cuma pengen ngomong aja. Iya, pengen ngebacot doang. Iya, gitu. pengen ngobrol aja. Bilangin aja itu, nggak usah ada feedback. Iya sih, karena suka begitu juga. Nah, gue kadang malah begitu, gue kayak istri lu suka cerita hal-hal receh segala macam ke pacar gue gitu. Kayak gue misalkan lagi searching apa di Reddit itu, ya udah gue kayak nyampein ada hal yang menarik gitu segala macam, kayak di sana ngebahas tentang ada komunitas kucing lah, motoin kucing segala macam. Terus ada komunitas Indonesia juga yang ngomongin pemerintah segala macam gitu kan. Gue malah yang suka cerita ke dia gitu. Nah, dia malah kebalik, dia kayak lu. Dia jarang sebenarnya cerita hal receh. Kayak yang kecil-kecil yang nggak terlalu penting tuh dia jarang ceritain. Iya, gue lebih ke situnya. Kalau yang menurut gue lewatin aja, ya udah gue lewatin. Paling yang event-event gede doang, kayak aku lagi kesini, lagi acara kondangan segala macam. Nah, gitu. iya. Kalau yang receh-receh mungkin agak kurang cerita itu. Kayak gitu sebenarnya. Perlu sih emang. Tapi apa ya yang buat gue jadi gitu ya? Padahal seingat gue dulu tuh, waktu gue masih SMA kuliah tuh gue bawel banget anjir. Kok bisa berubah drastis gitu? Iya, gue tuh ngerasain semenjak lulus kuliah apa semenjak pindah ke Jawa deh. Gue ngerasa sifat gue berubah. Jadi lebih pendiam gitu. Iya, agak lebih pendiam. Jadi gue tuh cuman, apalagi kalau misalnya di kantor deh, gue cuman ngobrol tuh paling ya sama teman seruangan gue jadinya. Gak yang mau banget sama orang lain. Ada ini kali, lu pernah konflik kali karena sering ngebacot. Kayaknya ya, gue lupa kali ya. Iya, bisa jadi itu. Jadi kayak ada konflik, ya udah gue jadi diem aja deh gitu. Gak terlalu banyak sharing segala macem. Kayaknya iya ada deh. Gak terlalu nyablak tentang opini pribadi gitu, tentang hal lain. Juga bisa. Ya kayaknya karena itu deh. Karena gue dari dulu emang selalu vokal sama apa yang gue rasain, apa yang menurut gue nggak pas nih, nggak cocok nih. Pasti gue bilangin dulu. Sekarang udah nggak usah deh. Nggak usah deh. Jadi gitu-gitu sering gitu. Oh, gue juga suka begitu, suka risih gitu loh kalau nggak diungkapin kalau gue. Jadi kadang ada hal yang nggak nyaman tuh kan suka gue sampein, kayak misalkan pesan kopi salah menunya gitu kan gue Kalau itu pasti gue bilang. Kalau itu pasti. Gue mesennya cappuccino dikasihnya dirty latte kan buat apa gue gitu. Atau enggak kayak tadi pagi gue ngegojek gitu. Kan gue bisa beli ayam sambal cabe gitu kan. Iya. Sebelumnya tuh banyak cabenya, kayak banyak banget sambal cabenya. Sekarang tiba-tiba suprit doang segini, kayak anjir kata gue, kemana cabenya? Apa karena ekonomi naik segala macam mahal jadi ngurang cabenya, anjir. Kecewa gue situ. Pengen gue review ntar. Nah kalau gue nggak nyampe ke sana. Cuman gue berhenti. Sempat kepikiran gue pengen gue review. Gue nggak sampai ke sana. Gue tuh kalau misalnya soal jasa atau soal servis, gue tuh nggak mau sampai ninggalin kesan jelek, bad impression lah. Jadi misalnya nih, gue seneng ke warung kopi A karena ini. Terus misalnya gue datang lagi, mungkin baristanya ganti lah atau waitersnya ganti lah atau apa, jadi treatmentnya berbeda. Gue udah nggak nyaman, gue nggak bakalan ngomong. Cuman gue nggak ke situ lagi. Nah kayak yang kasus lu tadi deh, sama kayak gue sama bini gue juga ada langganan kita di ojol, ayam penyet cabai hijau, apa gitu. Waktu awal-awal seneng nih karena kayak lu tadi sambelnya enak, pedes, banyak. Terus tiba-tiba sekarang kok udah nggak terlalu pedes, udah nggak seenak dulu, porsinya juga berkurang. Ya udah, kita stop, nggak pesen dia lagi.
bukan tipe orang yang ninggalin bad impression. Malah gue ngindarin kalau begitu. Sih, gue cuma pengen nge-review doang gitu loh. Tapi bintang 5. Apa gue? Soalnya gue udah langganan berapa lama itu dari zaman gue kuliah kali itu. Gue sering suka sekarang gue sering belinya malam sebenarnya, kayak jam 1, jam 2. Itu dia masih buka, jadi ada satu itu gue sering langganan di situ. Taunya sekarang malah jadi jelek kualitasnya. jadi kecil suplit banget soalnya. Biasanya cuma seplastik di ayam sama sambal tuh nyatu kan, jadi kayak banyak gitu, enak. Tuh. Saya emang ya mungkin lingkungan keluarga juga sih di membentuk kita seperti ini. Iya. Tapi gue pernah baca buku. Hal kayak gitu tuh hanya terjadi kalau misalnya keluarga kita miskin. Oh ya? Iya. Kalau di buku itu ya, gue lupa nama bukunya, gue lupa judulnya. Jadi di situ ada perbandingannya kenapa orang miskin sama orang kaya itu, walaupun secara ekonomi privilege-nya udah beda ya. Ini maksudnya dari sisi mental sama sisi sifat. Kenapa anak orang miskin biasanya, nggak usah bilang miskin deh, yang kurang mampu. Iya, yang tidak kaya, itu kebanyakan cenderung pendiam. Dan kenapa anak orang yang lebih kaya biasanya lebih vokal. Kalau di buku itu kemarin, gue bacanya karena dari keluarga orang yang kurang kaya, kita dibiasain menurut. Karena anggap deh, bapaknya karyawan, mamanya juga karyawan, punya atasan yang nyuruh kerja. Jadi misalnya orang tuanya dapat, kamu ngerjain ini di sini begini. Jawabannya kan cuma satu, iya Pak. Iya Bu. Dan kita kan jarang dimintain opini atau pendapat kan. Nah, hal itu juga yang diturunin sama si orang tuanya ke anak. Ya. Kamu nurut aja, udah Bapak benar. Jadinya si anak nggak mau beropini atau ngeluarin, enggak Pak itu salah, enggak Pak itu harusnya kayak gini. Kan nggak bisa kan, soalnya dari awal itu kita udah ditekenin buat kamu nurut, biar selamat. Nah, sedangkan kalau anaknya orang kaya, mereka memang diajarin buat vokal. Karena apa? Karena si bapaknya bisa jadi punya sesuatu yang bakalan diwarisin ke dia. Iya, dan dia memimpin. Iya, biar dia nanti waktu misalnya bapaknya udah nggak ada nih, diterusin sama anaknya udah cakep secara mental buat nyuruh orang minimal. Atau buat nugasin orang. Makanya di buku itu kemarin, kan itu perbedaan mental yang paling dasar katanya kalau buat anak yang bukan dari keluarga mampu sama anak yang keluarganya mampu. Makanya setelah gue baca dan gue tarik ke kehidupan gue, agak relate gue pikir ya. Iya juga. Iya, masuk sih. Akal sih. Soalnya treatment orang tua gue itu ke kita dulu ya gitu. Bapak gue nyuruh A, ya harus A. Nggak bisa kayak, tapi Pak kalau kita ke B dulu baru ke A, kayaknya bakalan dapat lebih banyak deh. Nah, enggak ke A aja. Jadi tipe-tipe ya keluarga yang kayak gitu udah kita dari dulu. Gak ada kesempatan buat ngomong. Iya, jadinya ya udah semuanya dipendem. Gitu kok. Pendem dan manut. Pendem dan manut bener. Masuk akal sih. Gue juga mikirnya masuk akal setelah gue tarik ke minimalnya ke kehidupan gue deh. Relate ternyata. Gue gak tahu dia tuh ngelakuin research beneran atau cuman sampling biasa, nggak tahu deh. Pokoknya menurut gue relate. Ya harus berubah perlahan lah. Tapi semua orang ngomong gitu juga tau. Harus berubah. Besok bisa gini. Ya kan setidaknya di keluarga sendiri tidak seperti itu. Iya. Nantinya tidak mewarisi hal yang buruk lah. Terus makanya kalau di gue tuh juga mikirnya gitu, ya udah. Kalau memang iya sih bener. Ternyata hal yang kayak gitu salah. Buat gue sekarang kalau udah gede jadinya kayak gini. Jadi seandainya ntar gue punya anak, mungkin treatmentnya nggak bakal gue samain kayak dulu. Orang tua gue nge-treatment gue gimana. Ya emang saling bersinambungan dan nggak bisa disalahkan juga kan. Nggak bisa lah. Karena memang keadaannya begitu saat itu. Keadaan dan kondisinya seperti itu. Tapi lu kemarin yang selama lu sedang tidak baik-baik saja itu, lu ngomong nggak ke pasangan lu? Ngomong. Kan dia sempat juga tuh ngechat ke si Galih. Dia nyampulinnya kalau gue lagi stres kerjaan emang bener. Kayak bingung arahnya kemana, kayak berantakan aja gitu loh. Gue mengerjakan ini itu segala macam.
Jadi akhir-akhir ini gue nge-rebuilding lagi semuanya. Kayak struktur rencana gue mau kayak gimana nih, apa dulu yang harus dikembangin. Entah itu LinkedIn-nya dulu, apa Instagram, atau rencana gue bikin website, segala macam itu gue rombak ulang gitu loh, biar lebih terarah gitu loh. Karena sebelumnya tuh kayak hari ini bikin buat Instagram, ntar besok buat yang lain, kayak gitu-gitu loh, kayak nggak terlalu terarah. Tuh, jadi ya sekarang ini udah kelihatan, udah gue catat segala macam, gue tempel di tembok tuh rencana gue apa aja, kayak apa niche-nya apa aja yang pengen gue ambil. Tuh. Iya sih, kenapa gue nggak gitu juga ya? Iya. Nge-planning terus buat di mana gitu. Tak kayak lu di tembok. Kalau gue kemarin tuh sama bini gue ada tahu beli planner board atau planning board gitu. Iya. Papan tulis bentuknya. Iya, tapi udah dalam bentuk table. Oh iya, tahu. Jadi hari ini atau banyak deh gitu tanggalnya kan. Kita udah beli tuh. Cuman bertahan seminggu. Isinya apaan? Iya, udah kita konsepin. Oh iya. Ya, kita mulai dari hari Senin depan aja ya gitu misalnya. Hari Senin kita mau buat ini. Terus kerja di ini. Hari Selasa gini. Nah, sampai hari Rabu apa Kamis masih konsisten. Hari Jumat Sabtu udah males ah. Anjir. Tapi mending ini sih bikinnya tuh per bulan. Karena kan sebenarnya kita buat itu per minggu karena jadwal kita juga Nggak saklek. iya. Mingguannya sama gitu. Iya. Oh. Karena kan gua kerja dia kerja. Jadi jadwalnya itu bahkan kemarin kita buatin kegiatan kita tuh udah nyesuaiin. Misalnya pas gue lagi nggak masuk atau gue lagi bisa pulang cepat, jadi udah dijadwalin. Nah misalnya hari Senin nih, lu pulang jam 4, gue pulang jam 5, yaudah jam 6 kita kesini, gitu, digituin. Ya, itu salah satu penting juga sih sebenarnya. Penting, bukan, iya sih, iya penting. Dan jadinya menurut gue tuh saat itu kita jadi ada tujuannya, tahu jelas arah. Misalnya hari ini kita mau ngedate ke warung kopi A gitu. Pulangnya gue mesti live streaming. Pulangnya gue mesti ini. Nah, bini gue misalnya pulangnya gue mesti ngedit ini. Jadi ada gitu. Cuman setelah dilakuin, ya karena memang nggak konsisten juga sih. Setelah dilakuin beberapa hari jadi kayak bosan juga. Karena udah kayak didikte gitu. Nah, itu pernah juga kejadian di gue waktu kita wedding anniversary tahun lalu. Bini gue tuh udah nge-planningin hari pertama A, B, C, D, E, Z. Hari kedua Z. Gue berapa hari ya kemarin ya? 4 hari apa 5 hari gitu kita di Jogja. Hari ketiga gue udah bosen. Gue udah ada pengen marah. Karena jadinya bagi gue nggak menikmati liburan. Terlalu nyesuaiin itu. Lu nggak ngerti ya? Jadi kayak planningnya jam sekian. Karena kita kemarin naik kereta kan. Berangkat hari ini, gue lupa hari apa. Berangkat misalnya hari Jumat deh, hari Sabtu nyampe di Jogja, kita pakai kereta pagi. Nyampe di Jogja sekitar jam 7 jam 8 malam. Dia buat tuh jadwal jam 8 makan malam di ini, jam 9 di ini, jam 10 balik ke hotel. Besok pagi gini gitu. Dalam hati gue liburan nggak kayak gitu. Iya, terlalu strict gitu. Iya, dalam hati gue liburan. Ya udah kita liburan, pergi ke Jogja Senin. Oke, hari pertama ini karena baru nyampe apa segala macem, udah menyesuaikan badan lah dulu karena sama kondisi baru. Hari kedua ya udah mau kemana? Mau Parangtritis ya udah Parangtritis. Tapi di Parangtritis apa yang terjadi waktu prepnya happen di situ lah. Iya. Jangan kayak jam 9 sampai jam 10 di Parangtritis, jam 11 sampai jam 12 ke sini. Jadinya ini itinerary travel gitu. Iya, makanya dalam hati gue ini kita nggak menikmati liburan. Iya. Apa sih yang mau dikejar dalam hati gue gitu, kayak misalnya satu hari bisa ke 4 tempat, tapi cuma sekedar kayak singgah gitu loh. Iya. Jadi kurang menikmati. Jadi kurang menikmati. Dalam hati gue kan kalau misalnya lu main nih ke Gelato, ya udah sampai puasa aja. Sampai lu mau pulang baru lu pulang. Baru geser ke tempat baru yang geser lain. kemana? Masa udah sejam, udah sejam, ntar keburu ini. Pindah ke sini. Kayak travel gitu. Ya, anjir, aneh. Jadi kalau liburan mah enaknya ambil 1-2. Apalagi liburan kan berdua sama istri doang. Iya, enggak bukan ada. sama orang lain lu. Enggak ada yang harus Enggak ada yang dikejar.
seandainya pun misalnya, aduh kemarin lupa nggak ke sini, ya seandainya ada rezeki ntar bulan depan atau kapan lagi ke situ, Iya. ke Jogja lagi misalnya, tapi ke tempat yang itu, Ke ini kan tempat nggak yang masalah. belum di Sama suami istri singgah. doang. Iya betul sih. Emang liburan anaknya tuh ngambil 1-2 tempat, Iya, ada satu tempat gede, udah puasin. sisanya ya udah ngalir aja, mau Iya. kopi yang sekitar situ nggak apa-apa, atau on the spot langsung nyari juga nggak apa-apa. Gue malah lebih seneng yang makan. kayak begitu, kayak misalnya, ayo ke Candi Borobudur, yaudah ayo ke sana. Karena kan di sana pun juga kan mereka dijadwalin kan, satu trip itu cuma 1 apa 2 jam. Maksudnya dari berangkat, naik ke Candi turun, itu dijadwalin 1 sampai 2 jam doang satu trip. Nah dari situ itu terserah kita mau kemana, nggak usah yang kayak mau kemana banget gitu. Kalau misalnya lagi pengen agak nyantai, ya udah cari kafe yang agak nyantai. Kalau emang pengen nyari ke tempat yang gimana banget, ya cari aja tempat yang gimana banget gitu, nggak usah yang terlalu strict gitu. Yang penting yang kepengen banget tuh Iya, datang hari itu. Betul. Sisanya ya udah kondisional aja. Yang liburan kok nyantai. Atau cuma di hotel doang rebahan juga fine Iya, yang aja. penting liburan bener. Planning tuh bagus sih. sebenarnya. Planning bagus, cuman yang lihat kondisi juga lah. Iya, nggak seketat itu juga. Kasih ke aku itu juga. Soalnya kan gue sekarang jatuhnya tuh harus mau nggak mau jadi konten kreator gitu kan. Iya. Terus nge-planning setiap bulan atau nggak setiap minggunya. Itu yang gua sama bini gua rasain kayaknya kita nggak bisa. Belum terbiasa. Nggak bisa Ton, bukan nggak terbiasa. Masa? Karena kita masih gawe. Jadi apapun dari rencana kita itu, misalnya kayak bini gua lah, misalnya dia dapat endorsan gitu, mesti di take video begini. Sedangkan dia gaweannya pulangnya misalnya udah malam. Mau take-nya kapan? Kita nge-planning juga kadang bisa jadi gagal karena jam pulang kerja nggak jelas. Makanya iya sih. susah sebenarnya kalau di kita berdua. Kalau misalnya memang mau jadi full time content creator gitu. Ya emang harus cari seling-selingan waktu sih. Iya. Berarti benar-benar nggak pasti itu pulang kerja tuh jam berapa ya? Kalau jadwalnya sih bini gue jelas jamnya, jam 8 sampai jam 4. Ya cuma kan nggak tahu pulangnya. Namanya juga kerja. Soalnya mereka tuh bukan kayak tempat kita kerja dulu. Udah diplot jam sekian sampai jam sekian, pulang. Ya udah, lu paling mentok-mentok ya lu telat 5 menit, 10 menit doang. Iya, atau nggak nongkrong dulu. Ya, plottingnya ya bener jam 8 sampai jam 4. Cuman kan mereka banyak ininya loh, kayak dari salesnya lah, apanya lah. Ada kondisi-kondisi tertentu. Iya, kondisi tertentu yang buat bisa buat pulangnya nggak. Iya, nggak on time Nggak aja. on time. Pulangnya. Iya sih, paling ngorbanin hari libur. Iya, makanya semenjak kita juga buat konten, gue juga jadinya bingung mau nemenin bini gue konten. Ya kalau ada endorse mah endorse dulu aja kan tuh. Iya, tanggung tahu. jawab nggak sih? Iya, Sama kalau itu brand. iya. Kalau itu udah pasti, maksud gue. Jadinya nggak punya konten pribadi. Oh iya. Karena kan kalau misalnya kayak kita deh, kan kita walaupun kita semaunya aja, tapi udah pasti gue libur kan. Iya. Iya kan? Padahal kalau dulu misalnya kita nggak buat konten gini kan, pas hari libur itu gue pas sama bini gue. Itu doang, makanya dia jadi, ya itu bingungnya. Tapi mau gimana, namanya juga nyari duit, Cok. Betul. Banting tulang. Ya begitulah, jadi setidaknya akhir-akhir ini gue udah nge-planning ulang semuanya. Pelan-pelan coba lagi. Tapi selain karena itu, lu pernah nggak ngerasa depresi banget? Kalau dipikir-pikir sekarang paling pusing. Kayak bener-bener itu aja gitu. Soalnya bener-bener gue di kamar doang, gak kemana-mana gitu. Paling keluar Pas cuma COVID sih itu. kamar mandi, makan, Gue pas Coba COVID, main kucing, udah keluar itu doang. Gue ketemu kucing doang tuh. Berinteraksi sama kucing doang. gue cuma ketemu abang Gojek. Pas tahun 2020 COVID. Dapat kerjaan, karena kantor gue nggak boleh buka pas COVID. Gue nyari kerjaan yang bisa WFH. Dapat gue yang bisa WFH. Nggak kemana-mana, udah nanti gue enak lah. Gajinya bulat mau gue, cuman keluar ruang kos doang, nggak bayarin uang bensin, nggak mikirin apa segala macem. Iya. Bulan ketiga bulan kemarin gue bosen. Gue tiap hari cuma ngeliat tembok mulu. Ketemu orang cuma bang Gojek, itu juga cuma pesan makan anjing. Emang harus
keluar sih benar gue harus Iya. olahraga lah minimal pagi-pagi Minimal atau olahraga. sore. Itu sih harus ada melihat kondisi dunia luar. Tapi kalau dipikir-pikir kalau misalnya gini terus, gue tuh seperti kadang berpikir apa ya kerjaan yang masih reliable setidaknya sampai ya buat dia sampai 20-30 tahun lagi gitu. Karena kalau menurut gue ya beberapa jenis pekerjaan tuh kayaknya udah nggak mungkin nggak bakalan reliable lagi. Apa balik bertani kali ya? Kan nggak mungkin manusia nggak makan. Betul, organik tuh lagi naik sekarang. Orang-orang Cuman ya itu paling kepentok lahan. iya, di sektor healthy care sih gitu gue kayak olahraga segala macam yang Ya, gitu. healthcare ya. Saya kan lagi awareness-nya lagi naik, terus kayak Tapi kalau kesehatan gitu ya kayak lu bilang olahraga, berarti lu ngarahinnya ke gym ya? gym, tambah influencer, gym, Iya lagi. tambah produk-produk yang vitamin segala macam. Sekarang orang-orang udah mulai melek ke sana, investasi bukan cuma uang, tapi Iya. kesehatan juga. Hal-hal kayak gitu sih. Sampai kapan ya begini ya? Kan nggak tahu, kayak susah prediksinya juga. Iya, ini bakal Lagi lama. masih di awal periode. Ya semoga semakin membaik, berstabil lah ya. Kitanya bisa berdoa. Tapi tadi kan di awal lu ngomongnya depresi tentang masa depan kan? Heeh. Sebenarnya dulu di masa depan lu yang di bayangan lu Sultan tuh jadi apa? Sebagai ilustrator yang di rumah aja tapi bisa jalan-jalan ya. Setiap 1 quarter. Jadi gue kerja cuma 3 quarter kan. Iya. 1, 2, 3 sempatnya gue liburan kemana. Ntar ditukar lagi. Misalkan 1, 2 libur, 3, 4 kerja gitu. Gitu pengennya. Jadi benar-benar sebenarnya maksudnya ada peluang ke sana. Tapi ya benar di awal tuh masih berat banget gitu. Pastilah. Yang berat tuh yang masih di awal. Iya, pas di awal. Nggak ada di awal tuh seneng. Itu sih yang gue bayangkan nanti misalkan gue di umur mudah-mudahan sih secepatnya gitu kayak 30 atau 40 tahun tuh udah bisa seperti itu. Iya. Gue juga kepikirannya gitu juga sih. Setidaknya sebelum gue 40, gue udah stabil financially. Makanya gue tuh dari dulu selalu kepikiran buat buka bisnis lain. Nggak cuma ngandelin kantor doang. Cuman gue masih belum dapat apa ya. Dari yang terdekat sih biasanya kalau bisnis. Jadi yang terdekat. Atau nggak yang interest lu senang. Kalau interest gue yang kemarin gue ngobrolin, kita buka warung kopi. Itu cocok buat nanti gue mau pensiun deh jadinya, menurut gue. Misalnya gue ntar udah 40 something gitu, udah 40 akhir. Ya gue buka kafe di rumah aja. Ya ngelayanin 20 orang aja sehari. Ngobrolnya dapet, kerjanya dapet. Betul. Iya sih. Pensiun untuk menjadi barista. Seru sih emang apa? Karena gue kemarin pernah lihat juga sih kalau nggak salah di Jogja atau di Surabaya deh. Gue ngeliat di YouTube Reels juga, di YouTube Short. Suami istri gitu udah umur 50-60an. Udah pada beruban. Suami istri buka warung kopi di rumah. Jadi hari tuanya nggak yang sepi banget. Nggak yang bener-bener diem doang gitu. Mana gue bentar lagi 40 aja, bini gue 40 bentar lagi. Kesehatan ya, kesehatan. Perut. Ini udah nggak bisa lagi nih gue ada. Bisa jalan kaki. Gue jalan kaki toh, anjir dari stasiun ke kantor tiap hari PP. Manis-manisnya kurangin. Gue udah manis masalahnya, nggak bisa berarti gue kurangin. Bodoh amat. Iya sih, Manis-manisnya kurangin. gue manis sih yang susah manis. Gula segala macam. Manis Tapi nggak sama ngaruh apapun ke badan rasanya gitu. ngaruh lah. Lu gampang sesak napas. Sesak napas. Iya. Soalnya ini lu berat. Oh. Apalagi kalau misalnya naik tangga atau jalan yang agak mendaki dikit. Anggap lu. Nah, itu kesehatan. Kayak Iya makanya gue dari dulu tuh sebenarnya nyariin apa sih namanya gym yang bisa open 24 hours. di rumah dulu aja. Nggak ngaruh ton. Tau kenapa gue mikirnya gue mau daftar gym yang 24 jam? Kenal. Gue udah bayar sayang duitnya. Oh, benar. Kalau misalnya gue di rumah, gue ada barbel di rumah. Ada apa sih mainan yang gini-gini tuh buat
Iya. Itulah ada yang kayak rolling gitu, gitu, Ah. gitu. Terus ada deh peralatan olahraga gitu. Nggak dipakai udah, besok aja dah. Besok aja dah. Ntar deh capek, ntar baru pulang, baru nyampe, ntar baru makan. Gitunya banyak. Emang sih. Nah kalau misal, makanya dalam pikiran gue tuh kalau misalnya gue join nih kayak apa sih namanya, gym yang buka 24 jam, kan gue bayar membership nih, buat dia 5 juta setahun. Ya kan berarti gue sayang nggak dipakai anjir. Betul. Jarang sih yang 24 jam. Iya. Karena kan gue juga gawe kan istilahnya. Dan gue shiftingan juga. Kadang gue nyampe rumah tuh di jam 8, jam 9 malam. Nggak yang bisa pagi doang, nggak bisa yang jam 5 jam, nggak. Kalau pas gue misalnya nyampe rumah jam 8, jam 9 malam, ya udah, sampai rumah gue mandi apa segala, ke gym sejam 2 jam, balik tidur. Jadi emang gitu. Terus juga olahraga malam nggak salah, nggak ada risiko apa-apa juga. Setelah gue research, makanya gue berani nyari yang gitu. Tapi kan lihat dari porsi kerja lu yang kayak gitu mah mending pas libur aja nggak sih olahraganya? Kalau gue bilang ya, secara porsi kerja, sebenarnya porsi kerja gue tuh nggak capek fisik. Cuman ya itu capek mental sama pikiran, karena ya kerjaan kita di situ nggak yang ngandelin fisik. Iya sih, duduk doang kalau Iya fisik duduk doang, gue malah duduk doang gitu dari datang sampai pulang. Ya lu nggak ngapa-ngapain ngantuk, ya udah mentok-mentok lu buat kopi pakai gula Gulanya biar masuk. manis. Terus apalagi di tempat kerjaan gue tuh pada hodoyan jajan. Tiba-tiba ntar manajer gue beli kue bagiin. Terus tiba-tiba dia beli apa dibagiin. Nah ya udah gue duduk minum kopi yang tadi gue buat kopi saset, terus dapat roti Kue. lagi, dapat kue, dapat cake dari atasan gue. Ya Nah, itu udah. ya. Gula. Makanya dulu kan waktu yang kita kerja bareng, gue nggak segede ini ton. Iya. Gue masih iya, gue udah bentukannya udah bapak-bapak aja, cuman gak yang gede banget anjir. Masih 60-an kilo gue waktu kita terakhir ketemu. Sekarang gue udah 89 anjir. Gak ngotak, sumpah anjir. Udah gitu kan di tempat kita yang dulu masih ada sering futsalan, mini soccer, iya, olahraga segala macam. Iya, jadi udah gitu juga karena memang kita dulu shiftingan dan kantornya nggak jauh dari rumah, gue bisa ngikut atau bisa nemper. Iya, buat Misalnya olahraga. gue masuk jam 8 nih, futsalnya jam 6. Ya gue ikut sejam, terus cabut ke kantor. Oh, gue udah sama sekali gue nggak pernah olahraga lagi. Kaki gue jalan udah geter dikit. Hidup lebih sehat. Investasi. Anjay. Makanya lu bayangin anjir gue ke kantor 2 jam jalan di perjalanan doang. Belum kan gue beres-beres di rumah. Berarti gue mesti spare 3-4 jam sebelum jam masuk. Iya. Gue harus sudah prepare nih, udah mandi apa segala macam bla 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 bla. Lu bayangin gue masuk jam 8 pagi. Berarti gue harus sudah bangun tuh 3:30. Gue beres-beres apa segala macam, jam 4 gue jalan ke stasiun. Setelah 15 menit. 4:15 gue udah di kereta gini, rebut-rebutan sama orang anjir. Anjing. Gue pikir gini banget. Iya sih. Udah harus hidup. Ya gue juga mikirnya gitu. Ntar Cuma kata bini gue kan kalau misalnya diterima berarti ntar lu sama Sultan seminggu bisa 4 kali syuting podcast katanya. Karena gue cek ya, kan gue kan nggak tahu kan. Gue cuma taunya tuh, ya, gue kan taunya ini Ciawi gitu. Gue cek ke alamat ini. Anjing 6 menit. Iya emang deket, depan banget. Gue nggak pernah merhatiin masalahnya. Iya dia soalnya nggak kelihatan kalau udah di jalan, kayak masuk ke dalam Berarti gitu. dia agak masuk ke dalam gang lagi ya? Nggak terlalu masuk gang. Pokoknya portalnya tuh agak ketutup gitu loh. Oke. Jadi agak masuk ke dalam. Ntar gue lihat deh. Tuh. Sebelah kanan berarti kalau dari sini. Dari arah ke Sebelah sono. kanan. Dari arah ke Bogor. Tuh. Bini gue malah kemarin ngomong, lama-lama kita tetanggaan sama Sultan. Beli rumah aja kita sekalian di sana gitu dia. Apa lu mau ngontrak? Kan kemarin gue ngomong sama lu ini gue kontrak, ini gak dikasih anjir. Gak bisa ya. Gak berani ngomongnya juga sih. Ya gue juga enggak, gue bercanda aja anjing. Masa iya gue kontrakin dia doang, gue tidur di mana?
Tapi gue pikirin kalau misalnya gue pindah ke sini juga, bini gue kan masih gawe juga sih. Dekat juga kan? Hmm? Dekat juga, lebih Di dekat. rumah gue sekarang, Hmm. kalau dia jalan ya sekitar 10 menit lah. Kalau jalan kaki. Kalau naik motor ya 5 menitan lah. Itu yang buat kita makanya agak males buat pikirin pindah. Walaupun kalau pikir-pikir gue jauh banget kan ke kantor. Cuman ya itu yang gue pikirin, bini gue gak jauh. Iya, paling nggak satu orang nggak terlalu jauh. Satu aman. Kalau kita ngambil di tengah-tengah nih, misalnya gue pindah ke arah Depok atau arah Jaksel, ya dua-duanya nyaman. Bukan dua-duanya nyaman. Dua-duanya. Gue nyaman. Paling ke kantor tuh udah kepotong sejam deh jarak tempuhnya. Ya kan bini gue ke kantor tetap juga naik KRL, habis naik KRL dia mesti ngegojek lagi. Iya, nambah lagi. Iya, nambah lagi. Ya mending sini aja. Solusinya ya udah lu resign dan menjadi videographer. Yang gue takut itu cuma satu. Ini juga karena adik gue sih. Kemarin dia lagi dapat tugas ke Bogor kan. Singgah ke tempat gue. Terus gue obrolin. Niat gue itu tadi. Gue mau resign. Atau mau cari kerjaan lain. Kalau misalnya cocok, mungkin gue resign. Nah, dia ngomong, nggak apa-apa kalau misalnya ngomong kayak gitu. Cuman satu yang mesti kau pastiin. Sanggup nggak yang kerjaan barumu itu gantiin gajimu sekarang? Itu bare minimumnya kata dia. Iya juga sih gue pikir. Karena kalau misalnya lu resign, terus lu buka kerjaan sendiri. Terus dengan gue yang setidaknya ada bills monthly gitu. Monthly bills, tagihan apa segala macam. Iya. Upah gue yang sekarang di kantor ini udah ketutupan, bahkan ada lebihan, ada sisanya gitu kan. Nah, sanggup nggak kerjaan Cover barumu itu itu, kayak ya. gitu? Karena sekarang kondisimu, kau butuh duitnya buat ngebayar itu, bayar segala macam itu. Kalau misalnya tadi lu cuman buat diri lu aja ya udah nggak masalah, mau resign kayak gitu nggak masalah. Paling nggak tagihan udah kelar dulu Iya. kan semuanya baru. Atau nggak sambil berjalan, ya udah menghasilkan oke, enggak juga nggak apa-apa. Enggak sih, kalau nggak menghasilkan emang gue enggak anjir. Jangan sampai nggak menghasilkan. Ya maksudnya menghasilkan, ya maksudnya nggak Ya. tidak dalam jangka waktu dekat gitu kan. Yang penting ada porto yang bisa ditunjukin kalau ada tiba-tiba jasa pengen masuk pakai lu gitu. Iya. Itu sih kayak gue. Lu mau ceritain lagi nggak? Cukup sih. Cukup dulu. Yaudah kita makan dulu deh. Hujan juga. Thank you guys. Kita makan dulu. Bye-bye.